Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander, NIM 12016131, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 3C. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang konsep manajemen pemasaran Islam, di mana materi ini berkaitan langsung dengan mata kuliah kami dan juga membahas tentang ekonomi Islam. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung menjelaskan secara garis besar saja tentang materi ini. Konsep manajemen pemasaran Islam yaitu adalah perdagangan. Berdagang atau biasa kita kenal adalah perdagangan, itu adalah salah satu interaksi antara penjual dan pembeli, di mana keduanya sangat menguntungkan atau sangat berkepentingan, di mana ketika si pembeli ini membutuhkan jasa atau barang, sedangkan penjual itu adalah seorang yang memberikan jasa atau barangnya kepada si pembeli, sehingga terjadi interaksi antara penjual dan pembeli menjadi beberapa dialog yang dimana di dalamnya itu terdapat perkenalan barang yang dimiliki oleh penjual dan begitu pula dengan harga. Lalu dalam Islam ini sendiri, dalam berdagang itu dilarang sangat dilarang sekali, yaitu riba, hukum riba. Seperti ditulis dalam surah Al-Baqarah ayat 275, itu adalah larangan seorang pedagang yang meribakan atau melakukan riba di saat menjual atau melakukan perdagangan begitu. Jenis-jenis riba ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah riba fadkhil. Riba fadkhil ini adalah riba di mana seseorang melakukan transaksi atau tukar barang, atau dulu bisa kita sebut sebagai barter. Contohnya, si A menukarkan beras dan si B menukarkan beras antara keduanya, namun kita tidak tahu beras mana yang kurang dan beras mana yang berlebihan. Nah, ketika beras yang berlebihan itu dapat kita katakan riba. Lalu selanjutnya adalah riba kordah, riba yang menambah atas pengambilan pokok penjualan. Misalkan kita menjualkan barang ini harganya 25.000, dengan sengaja kita menjualnya dengan harga 45.000, berarti kelipatan atau harga pasar sendiri itu melewati dari harga penjualan di pasar tersebut dan mengambil keuntungan yang sangat banyak begitu. Dan terakhir adalah riba nasih. Nah, riba nasih ini adalah riba yang pemberinya itu melakukan pembungaan begitu. Banyak contohnya seperti adalah simpan pinjam. Jadi ketika kantor simpan pinjam ini memberikan pinjaman kepada nasabahnya dan beberapa hari dengan tempo waktu yang panjang, itu akan memiliki bunga gitu. Lalu kita lanjut kepada pasar. Pasar itu berawal dari masa-masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, karena dalam Muslim dan Islam sendiri itu dianjurkan untuk siapapun, seseorang bagaimanapun dia, itu tetaplah untuk memiliki usaha dan berjualan atau memiliki pasar sendiri begitu untuk melakukan transaksi. Jenis pasar yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari itu cukup umum, seperti pasar tradisional dan pasar internasional. Pasar tradisional ini memiliki beberapa item yang mungkin lebih kepada bahan-bahan pokok yang masih memiliki nilai etnik atau nilai kebudayaan sendiri, sedangkan pasar tradisional ini adalah pasar-pasar yang lebih mengarah kepada pasar-pasar yang modern, seperti barang-barang yang branded atau barang-barang yang mungkin memiliki harga cukup tinggi dibanding dengan harga pasar modern.
Lalu fungsi-fungsi pasar. Fungsi pasar ini sangat berkepentingan sekali dengan ekonomi di Indonesia ini. Kenapa demikian? Karena sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah melakukan transaksi atau mempunyai lapak berjualan begitu, yang bisa kita artikan sebagai pasar. Dan ketika pasar ini tidak bekerja atau tidak terjadinya pembelian atau transaksi-transaksi dari masyarakat sendiri, pendapatan daerah maupun pendapatan negara pun akan berkurang begitu, sehingga sangat berkesinambungan antara penjualan pembeli dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu, selain dampak dari kepemerintahan, kita juga bisa lihat pada dampak masyarakat sendiri. Pasar ini kan keuntungannya ketika seorang individu membutuhkan barang maupun jasa lainnya, itu bisa langsung ke pasar, dan sebaliknya yang berkesempatan berjualan begitu bisa melakukan transaksi dan memberikan jasanya atau barangnya kepada pembeli sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Lalu mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini cukup relevan, cukup fleksibel, karena terkadang mekanisme ini tergantung lagi kepada domisili masing-masing. Jadi ketika barang-barang itu masuk pada daerah, bagaimana saat domestik itu masuk atau barang-barang itu masuk kepada daerah, seperti transportasinya, seperti bagaimana cara pengolahannya begitu kan, itu akan dihitung dan diperincikan sehingga sampai kepada penjual, dan penjual akan mengakumulasikan bagaimana pendapatan mereka agar mereka itu mendapatkan untung dan tidaknya begitu. Dan mekanisme pasar ini nih cukup umum, yang kita ketahui adalah ketika barang berkurang, pendapatan akan bertambah. Kenapa demikian? Karena ketika barang yang langka itu susah dicari sehingga harganya mulai naik, dan begitu sebaliknya. Itu adalah hukum alam dari beberapa penjualan di setiap daerah atau domisili masing-masing. Lalu etika bisnis dalam Islam. Yang pertama adalah testis, yaitu adalah orang-orang yang meyakini hukum-hukum dalam Islam sendiri. Ini sangat penting karena ketika si penjual itu paham dengan hukum-hukum Islam sendiri yang tidak diperbolehkan dalam berjualan, itu akan selalu ingat bagaimana aturan-aturan ketika berjualan begitu. Lalu etis ini sendiri adalah sifat penjual yang memiliki sifat etika dan moral. Jadi ketika saat berjual, kita bukan hanya sekedar memberikan kepada pembeli, tetapi juga harus memiliki etika dan moral kita, bagaimana kita berinteraksi baik kepada mereka. Lalu etos kerja ini adalah semangat kita dalam berjualan. Jadi ketika seseorang berjual atau memberikan jasanya, itu pasti harus memiliki semangat sendiri, karena selain kita menunggu dari pembeli datang ke kita, kita juga harus memberikan kepada mereka yang membutuhkan begitu, sehingga kita juga dapat menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan begitu. Jadi itu adalah etos kerja. Lalu realistis ini sendiri sangat umum dimiliki setiap orang, yaitu adalah sifat dari orang yang fokus, benar, dan yakin, realistis begitu. Karena bahwasanya ketika berjualan, jika tidak memiliki sikap realistis, pasti akan berdampak kepada menipu begitu. Karena sifat realistis ini kan lebih mengarah kepada seorang yang jujur, yang benar, yang benar-benar ingin menjual barang yang sesuai dengan harga yang ia berikan kepada konsumen begitu. Ada pula di sini beberapa cara-cara dalam Islam sendiri mengajarkan untuk kita
berjualan dan insya Allah mendapatkan rezeki yang baik begitu. Yang pertama, kita harus menyediakan barang-barang yang halal begitu, karena dipandang lagi ketika barang maupun hal apapun itu jika memiliki label halal atau sesuai dengan syariat Islam, insya Allah pasti akan mempunyai khasiat yang bagus dan juga barang-barang yang benar-benar terjamin kebaikannya begitu. Lalu terakhir adalah lalu yang selanjutnya adalah tindakan tidak menjual barang yang rusak dan buruk. Jadi ketika seorang penjual itu melakukan penjualan sendiri atau memberikan jasanya kepada konsumen, itu jangan menggunakan barang-barang yang rusak dan jelek. Meskipun harganya murah, namun dia juga harus memberikan yang terbaik kepada konsumen. Soalnya adalah berdagang harus jujur dan transparan gitu. Jujur dan transparan dalam artian kita harus sesuai dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi ketika kita berjual, jangan sementang-mentang dan semena-mena kita sendiri dalam ruang lingkup masyarakat yang memiliki toko, lalu kita akan menjual barang-barang itu secara mahal. Namun gunakanlah kesempatan itu untuk saling membantu dan mendapat keuntungan yang sesuai dengan apa yang kita berikan. Lalu tidak memberikan janji dalam artian ini adalah tidak memberikan janji-janji itu seperti bonus-bonus begitu, karena selain memberikan bonus atau janji ini adalah larinya kepada riba, kepada perjudian begitu. Karena ketika seorang penjual memberikan janji kepada pembeli, jika memberikan barang sekian mendapatkan harga sekian dan mendapatkan barang sekian begitu, itu akan larinya kepada judi begitu. Jika Anda ingin memberikan hadiah, berikan saja kepada konsumen, namun jangan untuk memberikan janji. Lalu adalah selanjutnya murah hati ini sendiri itu cukup lumrah kita terapkan ya, namun sangat patut diterapkan juga kepada penjual atau transaksi saat berjualan, yaitu kita selalu ramah, harus tamah begitu, harus punya jiwa ramah hati kepada konsumen, karena istilahnya adalah pembeli itu adalah raja. Karena bagaimanapun ketika si pembeli berkesempatan maupun ingin mendapatkan barang yang kita produksi dan kita miliki itu, berikanlah yang terbaik dengan cara bersopan santun dan memberikan tamah-tamah kepada mereka. Lalu adalah tidak saling menjatuhkan. Dalam artian ini antara penjual yang satu dengan penjual yang lain dan penjual yang lainnya itu tetaplah untuk saling mendukung, saling mengisi dan saling memberikan saran, tidak saling menjatuhkan begitu. Karena sesungguhnya hal yang tidak dapat orang lakukan adalah mengikuti rezeki begitu. Mungkin dia bisa untuk mengikuti cara kita saat berjualan, namun tidak dengan rezeki kita. Baik, lalu selanjutnya adalah adil dalam berdagang. Adil ini dalam artiannya adalah ketika Anda melakukan pertimbangan atau menimbang barang-barang yang perlu ditimbang atau diukur, tetaplah gunakan ukur yang sesuai. Dalam artian Anda tidak melebihkan atau mengurangikan. Namun jika Anda ingin melebihkan, berniatlah bahwasanya Anda ingin bersedekah begitu. Jangan sampai Anda mengurangikan atau memberikan yang tidak sesuai dengan mereka beli dengan apa yang kita punya. Selanjutnya adalah mencatat hutang piutang yang dimiliki atau dilakukan transaksi kepada kita dan si pembeli itu sendiri. Karena sesungguhnya untuk mencatat hutang piutang ini sangat dianjurkan untuk setiap pengusaha maupun yang memiliki usaha itu sendiri. Karena selain adanya pembukuan khusus, kita juga tahu bagaimana pendapatan kita dalam seharinya atau ke depan selanjutnya begitu. Lalu yang terakhir adalah memberikan hak orang lain dan zakat. Jadi selain kita memberikan
barang atau jasa yang kita punya, kita juga harus memberikan separuh harta kita kepada orang lain. Sesungguhnya apa yang kita dapat adalah milik orang lain juga. Jadi ketika Anda mendapatkan suatu imbalan dari orang lain, baik itu barang maupun jasa yang Anda berikan, tetaplah larinya kepada sesama manusia untuk saling berbagi. Mungkin ini garis besar yang dapat saya sampaikan dari materi konsep manajemen pemasaran Islam, dan poin-poinnya yang bisa saya sampaikan untuk pembekalan kita belajar dalam manajemen Islam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.